Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kipas angin Miyako yang menggunakan tombol digital. Ditekan-tekan tombol on, speednya tidak mau hidup sama sekali. Baiklah, coba kita matikan dulu. Terus kita cek di bagian modulnya. Kita lepaskan dulu. Nah, kemudian kita buka, ada 2 buah baut di sini yang harus kita buka. Selanjutnya untuk mengecek di bagian modulnya supaya lebih gampang, lebih mudah, kita langsung lepaskan saja modulnya juga. Ada 3 buah baut yang harus kita lepas. Selanjutnya kita cari tombol on atau speednya. Kita cek, nah di sini dia. Kita coba hubungkan langsung atau kita jumper sesaat dengan menggunakan logam. Kita colokin lagi ke listrik, kemudian kita siapkan. Ini ada gunting untuk menyatukan kedua kaki dari tombol ini. Kita coba satukan, ternyata tidak hidup, artinya modulnya rusak. Selanjutnya kita siapkan avometer di skala pengukuran resistansi. Kita cek juga apakah dinamonya juga rusak. Dari 3 ke speed 2 terhubung, kemudian ke speed 1 tidak terhubung, putus. Dari 2 ke 1 juga putus. Dari 2 ke netral putus. Dari 3 ke netral juga putus, artinya dinamonya rusak. Selanjutnya kita coba ukur tegangan DC. Kita langsung colokin lagi ke listrik, kemudian kita ukur tegangan di kaki-kaki elko yang ada di dekat IC. Ada 2 buah elko di sini. Coba kita ukur tegangannya. Ternyata tegangannya kecil sekali ya, nggak ada 1 volt. Oke, artinya ada masalah di bagian tegangan. Untuk tegangan PLN-nya sudah masuk 230 volt lebih. Selanjutnya coba kita ukur yang sudah melewati kapasitor besar ini. Nggak ada tegangan, padahal sebelum kapasitor tegangannya ada. Setelah kapasitor nggak ada tegangan ya. Nah, ini saya curiga kapasitornya bermasalah. Ini untuk lebih mudahnya memperbaiki modul, kita coba lepaskan dulu dinamonya, karena dinamonya juga rusak ya. Jadi ini kita pisahkan dulu. Oke, di sini ada sebuah kapasitor soft start. Ini juga nggak dipasang, nggak masalah ya. Ini untuk menghindari tegangan kejut. Ini yang bagian fasa dan ini yang netral dari kabel PLN. Ini nilainya kecil saja ya, kurang lebih beberapa piko saja. Kemudian di sini ada sebuah kapasitor ukuran kurang lebih 1 mikro 400 volt. Selanjutnya di sebelah sini ada sekring atau fuse, sekring kaca. Selanjutnya ada sebuah resistor di sini, ukurannya 1 mega ohm atau 1 juta ohm. Dia terhubung paralel dengan kapasitor yang di sebelah sini. Ini untuk menurunkan tegangan AC. Nah, ke sini larinya, terus ke resistor ini. Kemudian dari resistor ini ada 2 buah dioda. Nah, ke sini dia diodanya ini ke elko, yang satu positif, elko kaki positif, dan satu lagi diodanya ke elko yang kaki negatif. Jadi dioda ini merubah arus AC menjadi DC. Nah, ini dia. Kemudian di sini ada sebuah komponen lagi yang penting yang namanya IC atau IC program ya. Dan ini ada kotak kecil kuning di sini, ini namanya ekstal atau kristal yang berfungsi untuk menunjang kinerja dari IC ini. Selanjutnya di sini ada sebuah buzzer atau speaker kecil yang kalau ditekan bunyi twing twing twing. Nah, kemudian satu lagi ini sensor remote atau sensor receiver remote. Selanjutnya ada 4 buah teriak atau transistor teriak. Ini semacam saklar elektronik untuk menghubungkan dari tegangan listrik ke speed 1, 2, 3 dan ke tengok-tengok atau swing.
Baiklah, kita mulai coba perbaiki. Pertama saya lepaskan kapasitor, saya curiga kapasitornya sudah lemah. Saya coba ganti dengan kapasitor kipas angin 1,5 mikro. Apakah setelah diganti kapasitor tegangannya bisa menjadi lebih besar? Baiklah, kita coba solderkan dulu kapasitornya. Jadi kapasitor ini terhubung paralel dengan resistor 1 mega ohm tadi untuk mengecilkan tegangan dari tegangan 220 dari PLN menjadi tegangan yang lebih kecil yang nantinya dirubah menjadi tegangan DC oleh dioda, dan kira-kira pas nyampe elko tegangannya kurang lebih menjadi 5 volt. Oke, selanjutnya kita coba ukur tegangannya setelah kita ganti kapasitornya. Kita cek langsung di elko, kita gunakan skala DC volt. Ternyata tegangannya masih sangat kecil, 0,1 volt. Kecil banget ya, 0,2 atau 0,1 volt. Kecil banget ya, jadi tidak mungkin hidup ini rangkaian. Jadi bukan kapasitornya yang menyebabkan tegangannya ngedrop, berarti ada kendala lain. Kecurigaan ada pada IC program, kemungkinan dia short sehingga menyebabkan tegangannya ngedrop. Jadi kalau kita telusuri dari kaki elko yang positif, dia pasti menuju ke VCC IC ini ya. Jadi kita coba urut ke kaki yang sini ternyata. Nah, ini VCC dari IC ini, tegangan masuknya ke sini. Karena kapasitornya diganti tetap nggak berubah, ini coba saya pasang kembali kapasitor yang aslinya. Kemudian kaki dari IC yang untuk pin VCC ini saya lepaskan solderannya dengan solder pump. Ini sudah terlepas. Selanjutnya kita cek kembali tegangan di kaki elko nya. Kita coba colokin lagi. Nah, ternyata lampu indikatornya ada yang nyala ya. Sekarang kita ukur setelah IC nya kita lepas di pin VCC nya, apakah di elko tegangannya sudah normal. Coba kita ukur di elko 3,8 volt ya, artinya sudah cukup sebenarnya untuk bisa menyalakan rangkaian ini. Oke, ternyata benar bebannya yang menyebabkan dia drop. Nah, IC ini dicurigai rusak ya. Untuk memastikannya lagi apakah IC ini benar-benar rusak, di sini saya coba pasang kembali kaki IC-nya, terus kita coba ukur lagi apakah, nah benar ya, ternyata tegangannya ngedrop lagi setelah pin VCC IC-nya disolder kembali. Artinya sudah hampir pasti IC-nya rusak. Nah, ini saya coba lepaskan kembali sebuah resistor, ada 4 buah resistor ya, bukan sebuah, 4 buah resistor yang sebenarnya terhubung dengan IC program tadi, dan dia menghubungkan antara IC dengan 4 buah triak di sini. Apakah triaknya yang konslet atau IC-nya yang short? Jadi beban dari IC ini kita lepas juga. Nah, jadi sudah dilepas resistornya sehingga IC-nya sudah tidak terhubung dengan kaki-kaki atau pin dari triak ya. Terus setelah kita lepaskan resistor-resistornya ini, jadi sudah nggak ada beban IC-nya. Apakah tegangannya akan muncul? Ternyata tetap ngedrop, artinya sudah bisa dipastikan IC-nya konslet atau short sehingga harus diganti. Dan setelah konsultasi dengan usernya, ternyata katanya kipasnya yang penting bisa nyala. Jadi ini saya ganti dengan saklar manual saja, dan tadi dinamonya yang sudah rusak juga sudah saya ganti. Untuk kelanjutan video penggantian IC-nya ada di video yang lain, dan cara pasang saklar manualnya pun ada di videonya tersendiri.
Untuk saat ini cukup sekian dulu, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.